Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat, nikmat masih diberikannya kita kesempatan untuk menghabiskan waktu kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa Allah bimbing kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tematik kita malam ini adalah sejarah ayat-ayat puasa Ramadan. Karena pertemuan kita kayaknya tinggal sekali ini, ya. Oh, ada lagi April, belum Ramadan itu. Oh, ngaji nggak libur, hebat ya. Hadirin, perlu diketahui bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah selama 13 tahun, itu belum ada kewajiban puasa. Ya. Puasa itu diwajibkan di Madinah setelah beliau hijrah. Jadi di Mekah nggak ada puasa tuh, jangankan puasa, sholat 5 waktu juga belum ada. 10 tahun para sahabat sudah masuk Islam tapi nggak sholat. Kenapa? Belum ada kewajibannya. Ayat ini diturunkan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Diturunkan setelah Rasul berdakwah 10 tahunan. Jadi Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Bunda Khadijah masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah masuk Islam di Mekah Al-Mukarramah, enggak sholat 10 tahunan. Emang belum ada kewajiban. Tapi Anda nggak boleh pakai dalil. Kalau gitu saya nggak sholat 10 tahun deh. Ikut periode Mekah. Itu keblinger ngambil dalilnya kayak begitu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Maaf ya Pak, tadi saya bilang sama Mas siapa ini, malam ini libur dulu deh ya, gitu. Kan hujan gitu. Alasannya gitu. Saya kecapean. Mobil pun belum ganti mobil kecil, masih
pakai kontainer itu kegedean. Baru dari Jakarta nggak sempat nuker mobil, ya udahlah. Kebetulan situ banjir, ya pas juga sih. Mobil kecil. Di depan situ udah banjir ya Pak? Udah lumayan itu. Kalau VIP nggak banjir, cuma air menggenang. Jadi hadirin, kita kembali bahwa sholat pun belum wajib selama 10 sampai 11 tahun di Mekah, belum wajib. Kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, tahun ke-11 dia itu baru beliau di Isra Mi'rajkan ke Palestina, naik Mi'raj ke langit pertama sampai ke-7 sampai Sidratul, balik lagi dalam waktu semalam bawa berita tentang beliau di Isra Mi'raj dan ada kewajiban sholat. Itu sudah tahun ke-11, 12, 13. Jadi kurang lebih beliau sholat di Mekah itu dan para sahabat yang menerima kewajiban sholat setelah 10 tahun, 11 tahun berdakwah. Jadi umat Islam itu setelah masuk Islam, mereka nggak sholat. Apa tugas mereka? Tugas mereka ajak mengajak. Ayo masuk Islam, ayo bersyahadat. Baru itu saja. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian, tahun ke-1 Hijriyah hadirin, belum wajib juga puasa Ramadan. Tahun ke-1 belum wajib juga. Ini tulisannya terlalu kecil kali. Ya, jadi hadirin, tahun pertama di Madinah, ini di Madinah berarti, tahun ke-1 Hijriyah di Madinah. Laptopnya baru, agak kagok. Yang kemarin-kemarin udah pensiun Pak, udah 5 tahun. Jadi tahun ke-1 di Madinah itu belum wajib puasa Ramadan. Jangankan puasa Ramadan, hadirin, Rasulullah 16-17 bulan, 1 tahun setengah kurang lebih, itu sholatnya aja menghadap ke Palestina. Bukan ke Mekah. Karena ketika pertama kali diwajibkan, sholat itu menghadapnya ke Masjidil Haram. Sampai di Madinah, tahun pertama, bulan pertama terus sampai 17 bulan Rasulullah gelisah. Beliau sering memandang ke langit, turun ke ayatnya, pindah kiblat. Rupanya memang Rasul senang kiblatnya bukan ke Palestina, tapi ke tempat tanah kelahiran beliau di Ka'bah Al-Musyarrafah di Mekah Al-Mukarramah. Makanya diturunkan tuh ayatnya dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah habis sholat zuhur. Catat nih Pak, ilmu ini mahal nih Pak, jarang didapetin. Ayat ini diturunkan, hadirin, rata-rata tuh ayat itu turunnya malam hari. Wahyu turunnya kapan? Malam hari. Baik berupa malaikat Jibril datang kepada baginda, baik berupa Jibril datang kayak bunyi lonceng, baik Jibril datang berupa sahabat yang paling ganteng, Dihyatul Kalbi namanya. Jadi Jibril kadang juga berubah menjadi bentuk sahabat yang sering beliau serupai, sahabat yang ganteng, yang tinggi tegak. Pinter juga malaikat Jibril ya. Nyarunya itu duplikatnya kepada sahabat yang ganteng, namanya Dihyatul Kalbi. Makanya ketika Dihyah datang ditanya, kamu Jibril apa Dihyah yang benar? Gitu. Aku Dihyah yang benar ya Rasul. Karena Jibril senang berupa bentuk jadi beliau. Nah, itu kebanyakan rata-rata malam. Ini ba'da zuhur. Jadi sholat zuhur Rasulullah Masjid Nabawi masih menghadap ke Palestina. Sholat asarnya sudah pindah ke Masjidil Haram. Makanya yang repot kejadiannya itu warga Masjid Qiblatain di Madinah. Bapak pernah haji umroh,
pernah ziarah Madinah, ada masjid yang namanya Qiblatain, yang punya dua kiblat. Ceritanya penduduk itu, mereka belum tahu kalau ayat ini habis zuhur sudah turun. Akhirnya mereka sholatnya asar masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Pas baru rakaat keberapa hadirin, dalam keadaan ruku, seorang sahabat yang udah sholat sama Nabi menghadap Masjidil Haram, lewat situ. Dilihat, ya sholatnya masih menghadap Palestina. Belum tahu nih, diteriakin sama sahabat dari luar. Umat Islam, kalian padahal nggak tahu, ayat udah turun tadi habis zuhur, kiblat udah pindah. Mereka dalam keadaan ruku, akhirnya muter hadirin dalam keadaan rukunya. Menuju ke Palestina. Imamnya di sono berarti. Imamnya gimana tuh? Hah? Imamnya jalan. Pertanyaannya, mana contoh Nabi? Gak ada. Tapi betul nggak? Betul. Kena lah gitu. Nggak ada contoh Nabi tuh. Maju saja beliau. Nah hadirin, itu salah satu keunikan sholat cuma satu aja tuh. Kalau ditanya jamaah manakah yang pernah sholat kiblatnya ada dua, jawabannya jamaah Masjid Qiblatain. Entah di sana kelurahannya apa, RW berapa saya lupa. Tanya nanti kalau ke Madinah gitu. Jamaah Masjid Qiblatain. Baik hadirin, kemudian ya, nah masuk tahun kedua Hijriah, barulah turun ayat-ayat puasa. Jadi hadirin, tahun kedua Hijriah banyak syariat yang disyariatkan. Puasa Ramadan, puasa sunnah, zakat fitrah, zakat-zakat yang lainnya. Kemudian Idul Fitri, Idul Kurban, menyembelih hewan kurban. Kemudian semua rata-rata itu diturunkan tahun kedua Hijriah. Kecuali haji. Umroh aja tahun kedua Hijriah. Rasul sebelum haji udah umroh. Ada umratul qadha, ada umrah Hudaybiyah, ada umrah Tan'im, ada umrah yang tahun keempat, tahun kedua, tahun keenam. Cuma hajinya memang beliau tahun ke-10. Jadi tahun kedua itu hadirin banyak syariat diturunkan oleh Allah. Gitu. Baik. Ini masih panas banget ya Pak. Yang buat siapa ini Pak? Makasih ya Pak ya. Mau didoain apa Pak? Nambah pos? Enak buatannya, alhamdulillah. Baik. Maksudnya tuh manisnya manis jambu gitu. Kadang ada orang buatin teh itu manisnya kayak manisan apa gitu ya. Ini pas nih. Bapak kalau buka restoran ini laku nih Pak nih. Warung teh. Hadirin, dari 114 surat, ini udah saya tulis duluan memang, biar saya nggak tulis-tulis lagi. Sudah kita buat ininya. Dari 114 surat, kemudian 30 juz Al-Quran, kemudian 6.666 ayat sesuai dengan terjemahan Kementerian Agama, dan 1.020.000 huruf Al-Quran. Jadi Al-Quran ayat huruf-hurufnya semua ada 1.020.000-an. Kalau nggak percaya hitung aja dah. Gimana ngitungnya Pak? Maka ayat-ayat puasa cuma 5. Dari 6.000 sekian ayat puasa dalam Al-Quran cuma 5. Yaitu dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة sampai wa uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum 187 Al-Baqarah. Baik. Hadirin, kita kembali kepada wordnya dulu. Nah, jadi tahun kedua itu banyak sekali disyariatkan, tadi udah kita bahas ya, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Ya kan? Laptopnya baru, saya masih kagok. Masih kagok. Hadirin, yang pertama, Al-Baqarah 183. Ini saya gedein dulu deh semua. Ya. Al-Baqarah 183 sejarahnya begini. Tahun kedua Hijriyah mulai puasa Ramadan. Dan Nabi wafat tahun ke-11. Nabi meninggal tahun ke-11, bulan Rabiul Awal. Beliau meninggal setelah wukuf di Padang Arafah 3 bulan. Jadi Rasulullah sebenarnya bukan kemauan beliau berangkat haji cuma 1 kali. Karena habis haji pulang ke Madinah meninggal. Jadi jangan bilang Nabi aja cuma haji sekali. Ente ngapain haji berkali-kali? Nggak tepat. Itu ucapan orang yang kurang haji itu. Ya, jadi bukannya haji cuma sekali terus nggak boleh haji lagi, bahkan dianjurkan haji berangkat tiap tahun kalau mampu. Baik. Nah, berarti Rasul puasa seumur hidup berapa tahun? 9 tahun. Tahun ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 tahun beliau mengalami puasa Ramadan. Saya tanya, orang-orang tua kami nih yang usianya sudah 60, berarti Anda sudah puasa Ramadan dari sejak diambil usia akil balik 15 tahun, Anda sudah puasa Ramadan selama 45 tahun. Betul? Rasul cuma 9 tahun, Pak. Anda lebih banyak. Yang usia 50 tahun Anda sudah berpuasa sebanyak, dikurangi usia balik 15 tahun, 35 tahun. Anda yang usia 40 tahun sudah berpuasa 25 tahun. Nabi cuma 9 tahun. Tapi hadirin, tujuan puasa adalah takwa. Nih kita mau kasih tahu definisi takwa yang baru, hadirin. Rasulullah berpuasa cuma 9 tahun, tetapi beliau kesan takwanya sampai detik ini masih bisa kita rasakan. Jadi orang yang bertakwa bukan hanya definisinya dia menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, ditambah lagi orang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan orang ini ketakwaannya bisa dirasakan oleh orang sekelilingnya. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun meninggal, tapi ketakwaannya masih kita rasakan. Imam Syafi'i sudah meninggal 1200 tahun yang lalu, tapi kesan imbas ketakwaannya masih bisa kita rasakan. Jadi kalau kita jadi orang bertakwa, hadirin, paling tidak kita bisa memberikan kesan baik sama lingkungan kita. 9 tahun puasa beliau bisa betul-betul sampai hari ini bisa kita rasakan. Makanya dengan izin Allah tuh, Allah yang membuat orang lain mengenal, Allah yang menyebarkan keharuman namanya, seperti ulama-ulama kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi. Imam Nawawi usia cuma 45 tahun, tetapi ketakwaannya bisa kita rasakan imbasnya sampai hari ini. Kitabnya, nasihatnya, ilmunya dipelajari, diamalkan. Itu orang bertakwa. Baik.
Jadi kalau orang bertakwa fikirnya cuma sendiri baik, yang penting saya baik masuk surga, itu belum bertakwa. Orang bertakwa punya fikir orang lain juga menjadi baik seperti aku. Hebat nih Pak kalau diamalkan takwa ini. Tapi saya yakin lah ini kan Masjid At-Taqwa, Insya Allah warganya sudah menjiwai Insya Allah. Ustadz jangan ngajarin bebek berenang dong. Nanti ada yang bilang, Ustadz, antum seperti menggarami air laut. Tapi nggak apa-apa ya Pak, kita saling ingat saling mengingatkan. Nah, nih, takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Dan ketakwaannya bisa dirasakan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, dan orang lain mendapat manfaat dari ketakwaannya, bisa juga begitu. Dan orang lain kita tambah ini. Dan orang lain dah. Nah, hadirin, kita lihat. Jadi Al-Baqarah 183 sejarahnya begitu. Diturunkan tahun kedua dan Rasul berpuasa selama 9 tahun seumur hidupnya sampai firman Allah la'allakum tattaqun. Kita baca dulu ayatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Siapakah orang sebelum kalian? Halo, kan ayat ini sering kita baca nih. Orang sebelum kita itu siapa? Para nabi terdahulu. Wah, bisa panjang nih Pak ngajinya nih. Saya mau buktikan kalau para nabi semua beragama Islam dan mereka punya syariat puasa dan sholat. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Zaman Nabi Adam, Nuh, Hud, Idris, Saleh sampai Isa bin Maryam, semua para nabi punya syariat puasa, tetapi namanya bukan puasa Ramadan. Paling tidak puasa mereka 3 hari setiap bulan. Kenapa? Kenapa mereka punya syariat puasa? Karena jawabannya, karena para nabi semuanya adalah orang Islam. Nih, berarti panjang nih, ya. Jadi ulasan yang pertama ini, la'allakum kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian, ya, kepada orang sebelum kalian. Maksudnya adalah para nabi terdahulu. Mereka punya syariat puasa karena mereka semua orang Islam. Tapi udah pernah disampaikan belum? Para nabi semuanya beragama Islam? Dulu-dulu pernah disampaikan nggak? Belum apa lupa? Udah belum? Pak. Saya ingat antum udah belum yang nyatet? Kayaknya udah, lupa juga. Nih dalilnya. Semua nabi beragama Islam. Tapi kan Ustadz, Nabi Musa dengan Taurat agama Yahudi. Tidak, agama Islam. Yahudi setelah tersesatnya. Tapi kan Nabi Isa dengan Injilnya agama Kristen. Tidak, Nabi Isa agama Islam. Kristen setelah tersesatnya. Dilihat. Yang pertama, surat Al-Hajj. Surat ke-22. Ayat ke-78. Ya.
surat ke-22 ayat ke-78 Al-Hajj, kita buka ayatnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Nih Al-Hajj surat ke-78 ayat ke-78, surat ke-22 ayat terakhir ya. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah kalian di dalam agama Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Wajtabakum, dia Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan amalan agama ini menjadi beban bagi kalian. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kalian Nabi Ibrahim atau kakek kalian Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang telah menamai, memberikan nama kepada kalian semua al-muslimin, orang-orang muslim, min qablu, sejak zaman dulu pada zaman Nabi Adam, wa fi hadza, dan juga pada zaman umat terakhir ini, semuanya adalah beragama Islam. Jadi dalilnya dari mana? Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang telah memberi nama kalian semuanya orang muslim, min qablu, sejak zaman Nabi Adam, wa fi hadza, dan juga pada umat sekarang ini. Yang kedua, ditulis nih Pak, biar nggak lupa lagi. Emang kalau ilmu itu cuma dihafal, dia akan lupa. Tapi kalau dicatat, dia akan tetap. Yang kedua adalah kalau ini berarti kita tuliskan sejak zaman Adam semua beragama Islam. Yang kedua hadirin, yaitu tentang Islamnya Nabi Nuh dalam surat Yunus ayatnya ke-72. Ini adalah Nabi Nuh, orang Islam. Nuh agama Islam. Kok AMG? Kayak Mercedes-Benz AMG. Nuh agama Islam. Baik, kita buka ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus, surat ke-10, tentang Nabi Nuh ini, ucapannya pada ayat ke-72-nya. Ya. Kita lihat, wa qala Nuh, maka Nabi Nuh berkata, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Fa in tawallaitum, kata baginda Nuh, kalau kalian berpaling dari dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku nggak bakal minta upah, nggak bakal minta ganjaran dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang kasih pahala kepada saya, ganjaran kepada saya hanya siapa? Allah. Kata Nabi Nuh, wa umirtu, dan aku diperintahkan an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Baik, sekarang yang ketiga, ini cuplikan saja nih. Beberapa nabi ada dalam Al-Quran Allah sebutkan kaum muslimin, yaitu sekarang Al-Baqarah. Al-Baqarah ayatnya ke 132, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Ibrahim dan Yakub, mereka adalah orang Islam. Coba kita buka Al-Baqarahnya. Wa wassayna wa wassabiha Ibrahim banihi wa Yakub. Gitu bunyinya. Ini jadi lama nggak apa nih Pak? Sampai Isya juga ya Pak ya? Atau Isya adzan sholat dulu? Lanjut. Waduh. Wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yakub, dan telah berwasiat, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu menjadi orang muslim saja. Lagi, Nabi siapa lagi? Nabi Musa dengan kitab Tauratnya nomor 4 ya, dalam surat masih Yunus surat ke-10 ayatnya ke-82 atau 84. Ini kisah tentang Musa agama Islam.
Coba kita buka. Ya, kembali ke surat Yunusnya. Allah Ta'ala berfirman ketika Nabi Musa berkata ya kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billah. Tadi ayat berapa? Yunus 84. Ya. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah, wahai kaumku, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka bertawakallah hanya kepada Allah. In kuntum muslimin. Ini kepada para Yahudi, Pak. Kepada Bani Israel. Kalau betul-betul kamu orang Islam. Lagi. Ini kan pembuktian saja. Kalau semua Nabi beragama Islam. Lagi nomor 5. Nabi Yusuf. Ada dalam surat Yusuf. Surat ke-12. Pada ayat ke-101. Saya pun pura-pura ingat aja, Pak. Diinget-ingetin gitu, betul nggak gitu. Ini kan nggak direkayasa nih. Ingat di tengah-tengah ngajar ini aja gitu. 101, betul nggak? Coba. Tuh betul. Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, engkau telah berikan aku dari kerajaan pemerintahan semesir ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan engkau ajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Termasuk mukjizat Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah ya Allah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku, penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, matikan aku dalam keadaan muslim ya Allah. Kata siapa? Nabi Yusuf, orang Islam. Wa alhiqni bis-sholihin, dan golongkan aku menjadi orang-orang soleh ya Allah. Nabi Yusuf segitu solehnya minta dijadikan orang soleh. Kita siapa hadirin kalau begitu? Nabi Yusuf masih berdoa, ya Allah golongkan aku menjadi orang soleh. Kita nggak pernah, ya Allah solehkan aku ya. Segini iman seorang Nabi masih minta digolongkan kepada orang soleh. Baik, kemudian hadirin, contohnya lagi ya udah deh, satu lagi deh. Contohnya Nabi Isa dengan Injilnya. Nabi Isa dengan Injilnya adalah beragama Islam. Ini kenapa berubah? Ya. Itu ada dalam suratnya Al-Maidah. Al-Maidah ayat ke-111. Ini kisah tentang Isa orang Islam. Coba kita buka. Nih. Al-Maidah, mana Al-Maidah 111. Ya, wa id awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli 111. 112. Nih, 111. 111. Wa id awhaitu, kata Allah, firman Allah, dan ketika aku ilhamkan ilal hawariyin, kepada pengikut Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, supaya mereka beriman kepada aku dan rasulku. Qalu, para penghafal Injil, para murid Nabi Isa yang namanya hawariyin, mereka menjawab, qalu amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah ya Allah, bi annana muslimun, ini para penghafal Injil, kami orang muslim. Jadi agama Yahudi dan Nasrani setelah tersesatnya mereka merubah-rubah Taurat dan Injil. Makanya kalau sekarang turun dari langit Taurat yang asli, Injil yang asli, boleh nggak kita amalkan? Tidak. Cukup diimani saja. Karena semua Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab para nabi semuanya dikomplitkan oleh Allah amalnya dalam ini syariat Islam terakhir. Bukan agama terakhir. Agama dari dulu Islam. Tapi syariat Islam terakhir ada peraturannya di Islamnya Nabi Muhammad SAW. Dah, kepanjangan nih, nanti lupa lagi. Kemudian hadirin, sudah 183 Al-Baqarah. Sekarang kita masuk sejarahnya, 184 Al-Baqarah. Nah, ini unik hadirin. Jadi, ketika ayat tadi tentang puasa turun, wajib puasa itu masih boleh memilih.
Boleh puasa, boleh tidak puasa. Ini unik saya katakan, dipahami baik-baik nih. Jarang yang menyampaikan kayak gini, Pak. Jadi hadirin, 184 Al-Baqarah, ya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, dan orang-orang yang mampu berpuasa tapi mereka tidak mau puasa, kata Allah, nggak apa-apa, kasih makan aja fakir miskin. Ya Rasul, saya anak muda, badan sehat, dinar dirham banyak, besok saya nggak mau puasa ya Rasul. Nggak apa-apa, silakan kasih makan fakir miskin. Tapi ingat, ini cuma sejarah. Ayatnya udah nggak boleh diamalin. Nanti salah paham nih, ada yang ngantuk-ngantuk salah paham. Kata Ustadz, boleh cuma ngasih makan fakir miskin, nggak usah puasa deh. Bukan, kita lagi bicara apa? Sejarahnya. Udah ada nih? Lanjut. Saya ikut aja. Nah, hadirin, jadi Al-Baqarah 184, ya, itu kewajibannya yaitu puasa boleh memilih. Milih puasa silakan, tidak puasa tidak apa-apa, tapi bayar fidyah 7 on gandum atau beras. Baik, kita buktikan hadisnya. Ayatnya sudah 184 Al-Baqarah, hadisnya riwayat Imam Abu Daud nomor 507, derajatnya sahih. Hadis Abu Daud 507, hadis yang sahih. Baik, nih kita buka hadisnya. Jadi ceritanya begini. Sahabat Mu'az bin Jabal yang meriwayatkan hadis ini, beliau bercerita, ketika turun ayat Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu kan, sampai fidyatun ta'amu miskin, sampai sini. Kata para sahabat, fakana man sya'a, maka apabila ada orang yang memilih ayyasuma untuk puasa, soma, silakan berpuasa. Waman sya'a ayyuftir, siapa yang mau milih ayyuftir untuk tidak puasa, ini ketika pertama kali tahun pertama diwajibkan puasa Ramadan. Jadi kewajibannya masih boleh memilih. Yang mau puasa silakan, yang tidak puasa nggak apa-apa juga, tetapi wayut'im kulla yaumin miskina, dia wajib memberikan makan fakir miskin 1 orang. Kata para sahabat, ajza'ahu dzalika, maka yang demikian adalah boleh, sah. Wahada haulun, dan ini berlaku cuma 1 tahun, tahun 3 Hijriah. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian karena terlalu mudah kayak begini cara puasanya, Allah turunkan ayatnya Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, sampai kepada yaitu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi Al-Baqarah 185 untuk merubah hukum puasa yang boleh memilih. Nih, ayatnya ada pada ini, penggalan kata-katanya itu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya Ramadan, berarti tahun keempat, nggak boleh lagi kalian pilih-pilih puasa atau tidak, tapi falyasumhu, wajib semuanya berpuasa kecuali ada udzur syar'i. Jadi sebelum ada ayat ini, puasa itu badan sehat, nggak puasa nggak apa-apa, boleh milih, cuma bayar apa? Fidyah. Kemudian diganti hukumnya menjadi semuanya wajib berpuasa kecuali 10 orang yang boleh tidak puasa. Banyak juga ya Pak, makanya kalau restoran buka masih boleh Pak, 10 orang nggak puasa. Coba kita lihatkan, kita bahas ini dikit. 10 orang diantaranya hadirin ya. Nah, yang ketiga, 185 Al-Baqarah, ayat ini menghapus cara puasa yang boleh memilih. Tadi sudah. Nomor 3-nya itu turun Al-Baqarah 185, yaitu cara puasa memilih udah nggak boleh. Nah, mana 10 orang yang boleh tidak puasa? Yang pertama, ibu-ibu yang menyusui. Yang kedua, wanita yang hamil. Yang ketiga, ibu-ibu wanita yang menstruasi.
yang keempat yang nifas, yang kelima anak kecil, yang keenam lansia 80 tahun ke atas, yang ketujuh orang yang sakit, yang kedelapan musafir, yang kesembilan orang gila, yang kesepuluh orang kafir. Jadi sebenarnya hadirin, Anda kalau punya bisnis kuliner itu boleh buka, karena 10 orang ini mau makan dari mana? Tapi harus selektif. Cuma khawatir nggak selektif, akhirnya banyak warteg-warteg yang motor-motor nongkrong cuma pakai kain besar aja begitu. Betul nggak? Ini kan kita risau jadinya, Pak. Padahal kalau Anda punya restoran dan Anda selektif meletakkan 2 orang pengawal di depan pintu masuk. Jadi kalau ada yang masuk, bertanya, datang orang pertama kali, Mbak, ditulis depannya pakai banner besar-besar, 10 orang ini saja yang boleh masuk toko kami. Nah, datang mbak, apa kategorinya dari 10 ini? Saya lagi men, Pak. Oh ya, silakan. Yang kedua, datang laki-laki, Bapak apa? Ini untuk istri saya lagi hamil, bukan untuk saya. Oh ya, silakan. Yang ketiga, datang anak muda. Anda yang mana kategorinya? Saya ini, Pak Ustadz. Kok orang gila ngaku? Tapi karena nggak bisa ketat kayak begitu, para pengusaha kuliner jadi khawatir adalah saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mendingan tutup, buka jam 4 sore. Gitu. Sebenarnya sih boleh sebenarnya. Kalau nggak selektif, bahaya nantinya. Dah. Yang keempat, 186 Al-Baqarah. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, wahai Rasul, katakanlah kepada mereka, fa inni qarib, sungguhnya aku sangat dekat kepada hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menerima doa-doa, mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila berdoa kepadaku, falyastajibu li, hendalah kalian menerima daripada panggilanku. Ya, wal yu'minu bi, dan juga beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya kalian mendapat petunjuk. 186 Al-Baqarah bukan ayat puasa. Padahal 187-nya masih ayat puasa. Kenapa Allah Ta'ala selipkan di tengah-tengah ayat puasa? Ini nggak ada tentang puasanya. Oh, ternyata 186 Al-Baqarah tentang urgensi sangat pentingnya berdoa di bulan suci Ramadan. Nah, mintakan hajat-hajat kita, Pak. Apalagi corona udah genap 1 tahun ini. Ya Allah, baikkan kami, jadikan kami, hati kami takwa kepada Engkau, matikan kami dalam husnul khotimah, jauhkan dari musibah, malapetaka, kasihanlah negeri kami Indonesia, ya Allah. Jangan sampai ada miras dilegalkan, ya Allah. Kan gitu doa. Karena kita kurang doa sih. Orang nggak dilegalkan saja ada di Indomaret, Alfamaret. Apalagi dilegalkan. La haula wala quwata. Tapi alhamdulillah udah di apa? Betul nggak? Lampiran. Kok tahu? Ampun deh Indonesia ini. Nanti kalau saya ngomong ini dibilang, oh Ustadz, enggak, kita risau aja. Kan semua agama mengharamkan minuman keras. Semua agama. Baik, 187 sejarahnya. Terakhir nih. 187 adalah kewajiban puasa mulai puasanya itu ketika seseorang mau tidur malam. Dipahami, Pak? Jadi ketika Allah wajibkan puasa Ramadan, itu puasanya belum ada makan sahur. Dan wajib puasanya kalau umat Islam mau tidur. Jadi kalau habis sholat isya, sholat taraweh, nggak tidur, nggak apa-apa makan minum terus. Tapi kalau habis sholat isya, taraweh, pulang ke rumah, tidur, itu sudah wajib puasa. Berat, yang ini berat. 187 Al-Baqarah, kisahnya kayak begitu. Nah, akhirnya kita buka hadisnya dulu. Ini ada hadisnya dalam, ya. Jadi Al-Baqarah 187 ini diturunkan untuk merubah cara puasa yang dimulai mau tidur malam, ya, menjadi puasanya pas adzan subuh. Mulai puasa pas adzan apa? Subuh. Ini kita buka hadisnya, ya, dalam Sahih Bukhari
Nomornya adalah 1816. Nih kita buka. Hadirin, kisah daripada sahabatnya namanya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ya. Apa tadi bahasa itunya tuh, rumusnya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Sirmah aja deh. Nih. 1816. Sahih Bukhari. Ini tentang Al-Baqarah 187. Dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, karena ashabu Muhammad adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Idza kana rajul shaiman, apabila seseorang shaiman berpuasa. Makanya nama artis shaimah itu bagus, Pak. Artinya orang yang rajin wanita yang rajin puasa. Nggak tahu kalau kesini spelling gitu ya. Bagus namanya shaimah. Cuma diplesetin kalau dia lagi tampil show imah gitu ya. Padahal dari bahasa Arab tuh shaimatun. Kan kalau dibaca wakaf jadi apa? Shaimah gitu. Ini juga nggak pakai tak marbutoh karena orangnya apa? Laki-laki. Jadi para sahabat Nabi kalau mereka sudah lagi berpuasa, fahadaral iftar, tibalah waktu berbuka. Ya, mereka puasa, tiba waktu berbuka, fanama, kemudian tidur. Qabla ayyuftir, belum makan, belum minum, udah tidur. Pas adzan, tidur. Maka lam yakul lailatahu, sudah mulai puasa malam hari itu, wala yaumahu, sampai besok subuh, sampai siangnya, hatta yumsi, sampai maghrib. Sahih Bukhari hadisnya. Bapak-bapak seumur umur sudah dengar hadis ini? Untung ngaji malam ini. Ini di Sahih Bukhari. Saya mah cuma nyampain aja. Tuh enaknya kita jadi ahli masjid gitu, Pak. Kita kerja, tapi tetap akhirat kita perhatikan. Makanya majelis ilmu itu jangan buat orang jadi nggak mau datang ke masjid. Kalau bisa, biar pada datang ke masjid. Nah, kisahnya selanjutnya gini. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari. Ada seorang sahabat Nabi namanya Bapak Qais. Qais bin Sirmah al-Ansari. Asli penduduk Madinah. Kana shaiman, beliau berpuasa. Falamma hadaral iftar, ketika tiba waktu berbuka, ata imro'atahu, beliau datang kepada sang istri. Faqala, beliau bertanya laha kepada istri, aindaki ta'am, bu, ibunya anak-anak, kamu sudah sedia makanan berbuka belum? Ini kalau depan anak-anak, Pak. Tapi kalau kita lagi naik mobil berdua istri, manggilnya jangan bu juga, beb lah, beb. Hadirin, kalau seumur-umur saya, seumur beliau ini kan masih muda-muda nih. Manggil beb wajar kan? Tapi kalau bapak udah seumur kayak bapak itu manggilnya masih yang belakang tuh, ya. Atau bapak ini nih, manggilnya beb, itu jempolnya 4. Kalau yang muda-muda manggil beb itu biasa. Makan masih suap-suapan gitu kan. Tapi udah umur sepuh kayak begini masih beb, aneh suapin beb. Waduh, hebat itu. Jempolnya 4, dipuji 4 itu, bagus. Ini manggilnya, Dut, sini Dut. Baik. Nah, beliau tanya, Bu, jadi manggil istri Bu boleh? Maksudnya ibunya anak-anak. Ini ada orang yang spelling akalnya. Itu kan bukan ibu lu, itu adalah istri. Ini kita manggil Bu, ibunya anak-anak, gitu maksudnya. Ibu, ibunya anak-anak, gitu. Bukan nggak boleh. Manggil istri jangan umi ya. Maksud itu uminya anak-anak. Uminya anak-anak. Makanya sekali-kali, Pak, kalau Anda manggil ke istri ibu di depan anak-anak, sambungin. Ibunya anak-anak sini, gitu. Jadi jangan nanti konotasinya kepada ibu yang melahirkan kita. Baik. Gimana? Ada makanan nggak, Bu? Qalat, istri menjawab, la. Apa arti la? Ya Allah, maaf nih Bang. Nah, kalau istri pun manggil bapak, berarti bapaknya anak. Maaf nih Pak, maaf nih Bang. Ya, belum siap. Walakin antolik, tapi sebentar ya.
saya siapin, saya pergi bentar. Fa'atlubu laka, insya Allah saya siapin makanan untukmu. Tetapi hadirin, istri pergi sudah. Si suami wakana yaumu ya'mal, siang harinya dia kerja keras, bersihin galangan apa, inian kormaknya dibersihin, terik matahari, capek, puasa. Akhirnya istri lagi nyiapin makanan, dia kecapean kan, sandaran begini di sofa. Faghalabathu aina. Udah adzan maghrib, dia lele apa tuh? Leyeh kayak begini, faghalabathu aina, dia ketiduran. Berarti kalau udah tidur sudah harus apa? Puasa lagi. Bisa dipaham? Nah, gitu. Sampai sini udah paham ya? Akhirnya dia tidur tuh, belum muka, belum makan, belum minum, kan sudah wajib puasa lagi. Berarti dia puasa sampai subuh 12 jam, sampai maghrib lagi 24 jam. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan jam 6 subuh. Jam 6 apa? Maghrib, dia tidur. Udah nggak boleh makan lagi tuh sampai jam 6 subuh. Berapa jam? 12 jam. Sampai jam 6 maghrib lagi 24 jam. Faja'athu imro'atuhu, datanglah sang istri. Falamma ro'athu, tiba-tiba sang istri melihat suaminya tidur. Qalat, beliau berkata, ya abang, khaibatun laka, kenapa tidur? Kan kalau udah tidur wajib puasa lagi. Ini makanan percuma nih udah saya siapin. Khaibatun laka, kesian banget kamu. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, udah simpen deh untuk besok berbuka lagi. Udah saat itu belum ada syariat makan sahur. Baik, falamman tasofan nahar, akhirnya dia udah, karena udah nggak boleh apa, udah nggak boleh makan minum, dia sholat tarawih pun udah puasa tuh, karena udah tidur. Ya, keesokan harinya dia kerja keras lagi di sawah ladangnya, terik matahari di kota Madinah. Ghusya alaih, jatuh pingsan. Apa? Perut kosong dari berapa jam, ya nggak ada makan sahur, jatuh pingsan. Berarti dia nggak makan dari kemarin kan? 12 jam. Tambah subuhnya lagi 12 jam, tambah 12 jam. Berapa jam? Enak banget dah tuh. 1 hari setengah dia nggak makan minum. Akhirnya jatuh pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakanlah kisah tadi kepada baginda. Baginda pun sangat kasihan dengan cara puasa kayak begini. Beliau berharap, ya Allah, tolong ya Allah diganti cara puasanya. Akhirnya Allah turunkan Al-Baqarah 187 sampai kepada kalimatnya wa kulu washrabu, silakan sekarang makan minum terus. Mau tidur kek, mau nggak tidur, boleh makan minum terus sampai dapat dibedakan mana daripada benang warna putih dari benang hitam, yaitu minal fajri, dari masuknya adzan subuh. Nih, kita tampilkan dulu ayatnya nih. Nah, hadirin, kita lihat ya. Intinya pada ini ayatnya. Wa kulu washrabu, silakan kalian makan minum terus ya, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Boleh makan minum terus kalian udah tidur sampai dengar adzan subuh. Nah, setelah ayat ini turun, baru tahun keempatnya ada syariat makan sahur. Jadi pertama kali diwajibkan tahun ketiga, belum ada makan sahur. Ini sejarahnya. Terakhir saya mau ingetin, kita masih ada 1 bulan 10 atau 8 hari lagi. Tolong yang di rumah diingetin, kalau Anda punya puasa Ramadan tahun kemarin, wajib tunaikan dulu Pak hutang puasa. Kalau istri dan anak-anak putri kita yang tahun kemarin punya hutang puasa, wajib diingetin. Kalau nanti sampai Ramadan belum bayar hutang puasa, maka setelah Ramadan yang akan datang dia terkena denda. Wajib juga bayar puasanya dan wajib bayar denda, yaitu 1 harinya memberi makan 1 fakir miskin, 7 on beras. Jadi kalau hutang puasanya 7 hari, 7 orang fakir miskin kena dendanya itu. Dah, gitu ya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, cukup saya rasa ini sebagai sejarah ayat-ayat puasa. Nanti kalau masih ada satu lagi pertemuan, baru kita akan matengin tentang hadis-hadis puasa Ramadannya, fikih puasanya. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan sebelum kita iqomat. Kalau nggak ada, kita selesaikan. Habis Isya sudah selesai ya Pak? Ya.
Demikianlah, nggak ditanyakan Pak? Yang belakang? Pertanyaan bebas. Sholat Isya itu afdolnya memang udah makin malam. Kata Nabi, sholat Isya itu paling afdol sekitar jam 9, jam 10. Tapi karena memberatkan kepada umatnya, akhirnya semampunya aja. Kayak sekarang aja, 5 menit, 10 menit, umat. Kalau tidak ada, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan panjang umur kepada kita untuk merasakan indahnya Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu majma'in. Kekurangannya mau dimaafkan. Kita tutup saja dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.